Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader di hari Senin, hari pertama minggu ini. Kami berharap rekan trader selalu sehat selalu. Tepat hari Senin tanggal 30 Juni. Dan hari ini adalah hari terakhir di bulan Juni rekan trader semuanya. Semoga di akhir bulan ini kita bisa menutupi bulan ini dengan semangat, dengan sukses. Begitupun juga saya berharap semoga apa yang dilakukan oleh para trader semuanya bisa berimpact positif, terutama dalam trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Kami hadir memberikan analisa supaya setidaknya memberikan sedikit informasi buat rekan trader tentang pergerakan pasar. Kita akan mencoba beranalisa dan kami berharap semoga analisa yang kami berikan ini bisa bermanfaat, setidaknya memberikan sedikit wacana terhadap trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa memasuki hari Senin, hari yang sangat luar biasa. Di analisa harian kita ini, kita akan selalu mulai dengan memprediksikan kembali, mengulas kembali lagi apa yang terjadi serta apa yang diprediksikan di perdagangan perdagangan minggu ini. Oke, tanpa buang waktu kita coba lihat aja rekan trader. Dari analisa kami di perdagangan minggu ini, khusus untuk indeks dolar Amerika, kami memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini masih mempunyai peluang untuk turun lagi ke posisi yang lebih rendah. Analisa kami dia menuju ke 96.266, walaupun setelah itu prediksi kami dia akan mencoba untuk kembali lagi ke level tertinggi rekan trader. Setelah minggu lalu berada di level 99, saat ini udah berada di level 96. Untuk Euro USD masih tetap prediksi kami dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kami memprediksikan dia bisa menembus level tertinggi di 1.19306. Begitupun juga untuk pound sterling rekan trader. Rekan trader bisa lihat analisa kami bahwa pound sterling ini masih punya peluang untuk naik lagi. Ya, maksimalnya itu di 1.40363. Tapi menurut kami itu tinggi banget. Sebenarnya di 1.39 aja udah masuk dalam wacana ya rekan trader ya. Dan untuk Gold prediksi kami bahwa gold ini walaupun masih ada peluang untuk turun ke posisi yang lebih rendah lagi, tapi tidak terlalu kemungkinan gold akan mencoba naik masuk lagi ke zona 3.300. Saat ini dia berada di 3.289. Apakah dia bisa menembus level 3.300 rekan trader? Kita akan lihat pada perdagangan hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat bagaimana USD yen Jepang ini bergerak sangat luar biasa ya. Hari ini dia kembali lagi mengalami pelemahan dan memang analisa kami dia bisa melemah sampai level terendah di posisi 142.600. Walaupun ya peluang naik pun juga, menguat pun juga masih tetap ada. Nah, rekan trader, ini adalah prediksi ya, seperti biasa hari Senin kita mengulas lagi tentang analisa mingguan kita, walaupun analisa ini telah kami sampaikan buat rekan trader semuanya. Dan secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa apa yang terjadi nanti dalam satu minggu ini benar-benar harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, karena untuk satu minggu ini kita akan disuguhi oleh kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Puncaknya itu nanti pada hari Kamis, rekan trader. Hari Kamis itu akan ada non-farm payroll ya. Biasanya hari Jumat, tapi karena hari ini hari Jumat itu akan ada hari Independence Day Amerika, hari kemerdekaan Amerika. Oleh karena itu dimajukan ke hari Kamis karena hari Jumat itu akan libur ya rekan trader ya. Oleh karena itu kan trader lihat hampir satu minggu ini ya, mulai besok akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, ada data PMI manufaktur, ISM, JOLTS. Hari Rabu akan ada data ADP ya rekan trader ya. Dan hari Kamis ditutup ya dengan data yang sangat banyak ya, benar-benar sibuk ya, mulai dari pengangguran awal, rata pengangguran pendapatan per jam, ya tingkat pengangguran, PMI jasa non manufaktur, dan puncaknya nanti di non-farm payroll. Jadi harap rekan trader memperhatikan data-data yang terjadi selama satu minggu ini. Nah rekan trader, ini adalah analisa prediksi kami selama satu minggu ini. Dan rekan trader, bagaimanakah untuk tema harian?
Untuk tema harian yang coba saya angkat saat ini adalah tentang geliat penguatan gold di tengah pernyataan The Fed. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader, geliat penguatan. Ini judulnya penuh tendensius rekan trader. Kenapa saya bilang geliat penguatan? Karena akhirnya emas bisa kembali lagi mencoba menguat setelah selama hampir 2 minggu mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana arah yang terjadi pada emas hampir selama 2 minggu ini, ya, mulai dari tanggal 16 rekan trader dia berada di level 3451, tapi perlahan namun pasti emas ini mengalami pelemahan yang signifikan. Sempat menguat juga di tanggal 23, sempat menembus 3395, ya, dia mencoba kembali lagi di 3400. Tapi perlahan namun pasti emas melemah rekan trader, sangat melemah, dan di hari Jumat lalu dia berhasil menembus level terendah, ya, dalam beberapa bulan terakhir ini berada di level 3255. Secara garis besar level ini adalah level yang paling rendah, ya, sempat terjadi itu sekitaran tanggal 29 bulan 5 tahun 2025 ini. Nah, rekan trader lihat, kita udah tahu bahwa dampak pelemahan ini sangat besar rekan trader, ya. Dampak pelemahan ini sangat besar secara garis besar. Apa yang terjadi pada geopolitik tidak bisa membantu emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran secara garis besar memang harus membuat emas naik karena aset safe haven, tapi tidak bisa mengungguli kisruh yang terjadi di Amerika antara Donald Trump dengan Jerome Powell. Sikap yang diambil Jerome Powell untuk sementara ini menunda pemangkasan tingkat suku bunga plus lebih ke hawkish membuat Donald Trump, Presiden Amerika, semakin gerah, dan kalimat-kalimat yang diucapkan, pernyataan yang diucapkan oleh Donald Trump kembali lagi membuat pasar bergoyang, sehingga rekan trader bisa lihat bagaimana emas bisa turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Akan tetapi rekan trader, emas hari ini mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Hal ini disebabkan karena tendensi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, dan ada selentingan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan bukan pada bulan September, tapi tidak tertutup kemungkinan dimajukan. Nah, akibat sikap serta informasi inilah membuat bagaimana emas mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Walaupun pernyataan secara resmi pasti kita akan tunggu dari Jerome Powell, akan tetapi banyak statement-statement yang menyatakan hal tersebut. Salah satu statement yang dilakukan itu adalah dari para pejabat The Fed. Pejabat The Fed memang sudah secara garis besar, ya, implisit menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah saatnya dilakukan. Akan tetapi kendala dari tarifnya Donald Trump dan kendala dari geopolitik sementara ini yang menunda hal tersebut. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, kita akan menunggu hari ini akan ada pidato lagi, dan besok nanti pada pukul 19.30 kalau tidak salah, ya, besok akan ada statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Nah, statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell ini akan memberikan kejelasan bagaimana sikap yang dilakukan oleh The Fed terhadap pemangkasan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, sikap yang diambil ini akan menentukan arah pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika, sehingga bisa berimplikasi terhadap emas. Kita tahu dolar Amerika udah turun dengan trader sampai ke 96. Ini adalah pelemahan yang paling luar biasa terjadi terakhir di tahun 2022. Setidaknya dengan apa yang akan terjadi ini memberikan suatu dampak yang luar biasa terhadap emas, dan hari ini emas sudah mencoba untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Apakah emas ini akan bisa menembus kembali lagi ke level 3.300 rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Dan apabila nanti
kecenderungan untuk pemangkasan tingkat suku bunga diucapkan oleh Jerome Powell nanti pada statement yang dilakukan besok hari, walaupun hari ini ada juga statement dari seorang pejabat The Fed, Boston ya rekan trader ya. Kalau ini memang benar-benar dilakukan atau memang ada selentingan untuk semakin mempercepat pemangkasan tingkat suku bunga, artinya dolar Amerika semakin tertekan dan memberikan ruang yang besar untuk emas naik lagi ke posisi lebih tinggi, minimal kembali lagi masuk ke zona 3.300 dan mencoba untuk mencari titik ketinggian terbaru dalam perdagangan emas beberapa hari ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, rekan trader, sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Secara garis besar, indeks dolar Amerika masih tetap mencoba untuk kembali lagi ke level paling terendah. Sekarang dia udah berada di level 96 ya. Apakah dia bisa lebih rendah lagi rekan trader hingga menembus level yang lebih rendah lagi di seputaran 96.767? Kita akan lihat bersama-sama, tapi tidak tertutup kemungkinan juga rekan trader bahwa dia akan mencoba kembali naik lagi ke level 97.439 yang merupakan level tertinggi harian untuk indeks dolar Amerika hari ini. Kita akan lihat bersama-sama ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita akan masuk di indeks di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD hari ini? Untuk Euro USD secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa Euro USD memiliki sedikit kecenderungan untuk bullish lagi. Dia akan mencoba untuk mencapai level yang maksimum lagi tinggi. Analisa saya bahwa dia akan mencoba hingga level tertinggi maksimum harian hari ini di seputaran 1.17811. Walaupun tendensi melemah juga masih sangat besar, tidak terlalu kemungkinan dia akan keluar dari zona tersebut dan mencapai level terendah di 1.16982. Nah ini dia. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar di tengah tendensi bullish yang terjadi rekan trader. Pound sterling pun juga masih punya posisi untuk naik untuk jatuh lagi. Analisa saya, dia akan mencoba naik, minimal dia akan menyentuh level tertinggi maksimum di posisi 1.37573. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba keluar jalur dan dia tertekan hingga level terendah di 1.36887. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling USD. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat untuk gold secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini memang benar-benar memberikan nuansa yang sangat luar biasa untuk terjadi bullish. Seberapa besarkah bullish? Walaupun di pembukaan hari ini dia turun hingga level 3248, tapi setelah itu dia mencoba untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Seberapa besarkah kekuatan yang terjadi? Apakah dia bisa bullish lagi, lebih tinggi lagi? Analisa saya, kemungkinan besar dia akan mencoba naik. Saya tidak mau bilang dia sampai di level 3330, tapi dia akan mencoba masuk kembali lagi ke zona 3300. Tapi analisa saya dia akan mencoba sampai di level 3316. Tapi ya, peluang untuk jatuh pun juga sangat besar rekan trader, dan analisa saya dia akan mencoba jatuh hingga level maksimumnya itu berada di seputaran 3262. Kembali lagi ya, minimal dia sampai 3273 atau kalau lebih rendah lagi di 3262. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang masih tetap stay kembali untuk melemah lagi. Analisa saya dia akan mencoba melemah minimal di 143.550. Tapi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan mencoba dia kembali lagi ke level tertinggi di posisi 144.459. Nah ini dia, ini adalah level paling tertinggi
dari USD yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Dan seperti biasa kalender ekonomi, kalau saya mau bilang buat rekan trader, kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak ya, malah tidak ada. Lebih banyak nanti dia ke sisi yang bintang 2 rekan trader ya, harap diperhatikan. Dan yang paling utama itu akan ada 24.5, ada data PMI Chicago walaupun tidak terlalu besar juga penguatannya, tapi yang harap diperhatikan adalah pidato dari Bostik pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa baca juga artikel kami di FX Street. Hari ini judulnya adalah penguatan signifikan di tengah optimisme pemangkasan suku bunga The Fed. Artikel yang coba kami bawakan untuk rekan trader semuanya. Harap dibaca rekan trader, karena ya analisa saya lagi bagus-bagusnya di sana. Jadi harap diperhatikan, dibaca setiap informasi yang coba saya tulis di FX Street maupun nanti di investing.com. Oke. Rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat rekan trader. Untuk rekan trader semuanya, jadikanlah analisa kami sebagai acuan rujukan terhadap trading yang dilakukan oleh rekan trader. Tapi rekan trader harus terus menggunakan analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.